Pernahkah Anda merasa diuji bertubi-tubi, padahal sudah berusaha sebaik mungkin? Saat itulah Allah menyuruh kita untuk menumbuhkan satu jiwa yang sangat berharga, yaitu berjiwa Al-Quran melalui sabar. Tapi, sabar itu bukan sekadar menahan amarah. Ia jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah keteguhan hati di tengah badai ujian, bukan demi dunia, tapi demi menegakkan agama Allah. Sabar tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Sabar diperoleh setelah menempuh berbagai ujian yang sulit dalam menegakkan agama Allah, bukan menegakkan duniawi. Orang yang menginginkan sabar akan melewati ujian penuh cercaan, hinaan, dan hujatan dari berbagai pihak. Kadangkala apa-apa yang disampaikannya dapat saja dinilai orang sebagai ajaran yang salah. Hal ini terjadi pada semua nabi dan rasul sebagai ujian kesabaran bagi mereka. Ayat-ayat berikut ini menjelaskan apa yang kami maksudkan tentang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Selanjutnya, Quran Surat Muhammad ayat 31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Contoh yang jelas mengenai pelajaran sabar ialah mengenai kisah Nabi Musa, bahwa Allah menyuruh Nabi Khidir untuk mendidik Nabi Musa, tidak lain untuk menjelaskan mengenai praktek jiwa sabar. Mari kita pelajari Quran Surat Al-Kahfi, ayat 66-78. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 66. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Ilmu apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ilmu apa yang sedang dicari Nabi Musa? Jawabannya baru ditemukan setelah kita membaca ayat berikutnya, yaitu Quran Surat Al-Kahfi, ayat 67. Dia menjawab, "Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Berdasarkan ayat-ayat itu, bagaimana menurut pendapat kita mengenai ilmu sabar? Apakah kita sanggup mencari ilmu sabar yang hakiki menurut pandangan Allah dengan contoh dari pengalaman para nabi dan rasul? Karena itu jangan cepat-cepat mengatakan bahwa kita sudah termasuk golongan orang yang sabar. Dalam hal sabar, biasanya orang selalu mengaitkan dengan marah. Maksudnya, bila seseorang marah, lalu diberi nasihat supaya bersabar. Pada hakikatnya, sabar tidak selalu berkaitan dengan marah. Bila kita adalah seorang yang benar karena Allah, selalu bercermin kepada Al-Quran, maka apabila kita mendapati sesuatu hal musyrik, maka pastilah kita marah. Artinya kita marah dengan benar dan pada tempatnya. Dalam konteks ini marah diperkenankan, tapi nada bahasa harus tetap santun dan lembut. Tidak menghujat, tidak mendiskreditkan orang lain, tidak memaki orang, apalagi melakukan perusakan. Semua itu dilarang Allah, dan kita tidak akan pernah mendapatkan sabar. Coba kita perhatikan Quran Surat Fussilat ayat 35. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Makna sabar dari surah Ali Imran ayat 146 ialah orang yang sabar tidak pernah berkeluh kesah, tidak lesu, putus asa, tidak lemah, dan tak kenal lelah berjuang dengan nyawa dan harta untuk menegakkan agama Allah. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Berdasarkan ayat di atas, di manakah jiwa Al-Quran itu dalam sabar? Ialah bila kita mampu bersabar dalam segala hal untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan berarti berjihad mengendalikan hawa nafsu.
Berjihad di zaman sekarang ini tidak lagi analogi dengan mengangkat pedang, tetapi melawan hawa nafsu. Sudah lepaskah kita dari pengaruh hawa nafsu yang selalu mendesak sampai ke kerongkongan? Bila belum, kita jangan dulu mengaku sudah memiliki jiwa sabar. Mari kita selalu memeriksa diri setiap saat, sehingga terlepas dari ikatan hawa nafsu, merasa benar, paling tahu dan sombong. Setelah itu, barulah kita mengikatkan diri dengan buhul Allah. Mengendalikan hawa nafsu harus terus dilakukan dalam waktu yang panjang dan dalam banyak peristiwa. Suatu waktu kelak, Allah akan menanamkan jiwa sabar yang sebenarnya, yang hakiki ke dalam jiwa kita. Bila sabar telah ditanamkan, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan terlihat nyata dan jelas. Sabar menjadi penolong bagi orang-orang yang telah dikaruniakan sifat itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kedua ayat ini bermakna, lakukan setiap ibadah dengan khusyuk, atau usahakan terus khusyuk dalam setiap ibadah, dan kelak Allah akan mengkaruniakan jiwa sabar. Khusyuk yang diupayakan terus-menerus memberikan gambaran bahwa ia tidak putus asa atau patah semangat untuk beribadah. Dengan demikian sabar dapat diartikan tidak pernah lemah atau putus asa melakukan ibadah. Orang yang sabar bukan berarti tidak pernah atau tidak harus tidak marah. Allah yang maha sabar saja dapat murka, namun murkanya Tuhan adalah benar. Artinya, kita boleh marah, asalkan marahnya benar menurut pandangan Tuhan. Namun, untuk dapat melakukan hal ini, perlu mendapatkan jiwa sabar dahulu, agar marahnya dapat terkendali. Nada bahasa tetap santun, lembut, tidak menghujat, tidak mendiskreditkan orang lain, tidak memaki orang, dan tidak melakukan perusakan, sebagaimana sudah dijelaskan. Jangan sampai kita melakukan hal yang salah, sudah tahu salah, marah lagi. Sekarang, mari kita periksa diri. Apakah kita sedang menegakkan hawa nafsu atau menegakkan agama Allah? Sebab hanya dengan sabar yang sejati, Allah akan bersama kita. Dan ketika Allah sudah bersama kita, tidak ada lagi ujian yang terasa terlalu berat.